Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 2 Rinawati Tiflen dan Nur Anissa. Di sini kami akan membahas tentang Al-Khawarizmi dan angka 0. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama adalah biografi Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, kota Kifa di Uzbekistan, dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 232 Hijriah, 847 Masehi. Dan dalam literatur lain disebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 235 Hijriah, 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada abad ke-4-5 sebagai ahli matematika terbesar yang memiliki keilmuan dalam bidang matematika yang diakui oleh beberapa ahli seperti George Sarton. Kemudian Smith dan Karpinski menggambarkan pribadi Al-Khawarizmi sebagai tokoh terbesar pada masa keemasan Baghdad setelah seorang penulis muslim menggabungkan ilmu matematika klasik barat dan timur, lalu mengklasifikasikan hingga akhirnya membangkitkan kesadaran daratan Eropa Abdurrahman 2013. Selanjutnya kita masuk ke dalam penemuan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Adapun di antara hasil penemuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yaitu yang pertama, penemuan di bidang matematika terdapat 3. Yang pertama, penemuan aljabar, algoritma, dan trigonometri. Yang pertama adalah penemuan aljabar. Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah tokoh yang menautkan konsep aljabar di sekitar tahun 220 sehingga Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi II, the father of algebra, yang artinya bapak aljabar, Abdurrahman 2013. Sebelum mengembangkan konsep angka 0, Al-Khawarizmi sudah lebih dulu mengembangkan ten aljabar. Berkat pengembangan teori aljabar itu, nama Al-Khawarizmi semakin dikenal oleh banyak orang sehingga beliau dijuluki sebagai bapak aljabar. Yang kedua adalah penemuan algoritma. Al-Khawarizmi menemukan konsep algoritma dengan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan, yaitu memiliki reliabilitas yang tinggi, bersifat general atau umum, dapat dikembangkan mudah diaplikasikan, serta menghasilkan output yang tepat. Konsep algoritma ini mencakup semua prosedur serta urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga adalah penemuan trigonometri. Selain aljabar dan algoritma, Al-Khawarizmi juga menemukan temu lain di bidang trigonometri mengenai hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga seria fungsi dasar. Al-Khawarizmi dikenal sebagai matematikawan pertama di dunia yang membangun dasar-dasar trigonometri. Meskipun ilmu trigonometri dikenal Yunani, tetapi pengenaan ada di tangan Al-Khawarizmi. Dia mengembangkan trigonometri berdasarkan theorem dengan menggunakan hukum sinus serta membuat tabel trigonometri yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Di sini saya akan membahas materi lanjutan dari pemateri pertama. Landasan trigonometrik ini juga kemudian dikembangkan oleh ilmuwan barat dan diaplikasikan ke beberapa cabang ilmu seperti fisika dan astronomi. Yang kedua, penemuan di bidang astronomi, dan yang ketiga, penemuan di bidang geografi. Selanjutnya kita masuk ke dalam karya tulis Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beberapa karya tulis Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang disadur dari beberapa sumber sebagai berikut. Yang pertama, kitab At-Tariq. Yang kedua, kitab Diksit Al-Khawarizmi. Yang ketiga, kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqalabah. Dan yang keempat, kitab Risalah fi Ihtiraj Tarik Al-Yahud, petunjuk penggalan Yahudi.
Selanjutnya kita masuk ke dalam angka 0. Banyak orang yang menganggap bahwa angka 0 adalah angka yang tidak penting dan tidak ada nilainya. Padahal, angka 0 memiliki arti penting dalam ilmu hitung, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada nominal uang 100.000. Bagaimana kiranya jika uang tersebut berkurang, angka nolnya menjadi 10.000? Tentu saja nilainya akan berbeda. Kehilangan satu angka 0 bisa merubah nominal uang. Selanjutnya kita masuk ke dalam filosofi angka 0. Dalam bilangan asli, bilangan 0 diletakkan pada sisi sebelah kanan bilangan lain, maka akan mempunyai nilai sesuai letaknya. Sedangkan jika diletakkan pada sisi paling kiri, maka bilangan 0 tak memiliki arti apapun. Hal ini menunjukkan arti bahwa sesuatu memiliki manfaat dan kebermanfaatan itu bisa dinilai ketika sesuatu tersebut mampu mengisi kekosongan dan menutupi kekurangan. Contohnya, bilangan 205 bermakna 200-an, 0 puluhan, dan 5 satuan. Namun, untuk mempermudah dan memperjelas notasi matematika, maka kemudian muncullah konsep angka 0 sebagai angka yang menandakan posisi kosong atau tempat yang tidak terisi pada suatu bilangan. Dan yang terakhir, keunikan angka 0. Ada 3. Yang pertama, jika angka positif dijumlahkan dengan angka 0, maka akan menghasilkan angka 0. Begitu pula jika angka positif dikurangkan dengan angka 0, maka akan menghasilkan angka 0. Yang kedua, jika angka negatif dijumlahkan dengan angka 0, maka hasilnya angka negatif. Dan jika angka negatif dikurangkan dengan angka 0, maka hasilnya angka negatif. Ketiga, jika angka negatif dikurangkan dengan angka 0, maka hasilnya akan negatif. Jika angka 0 dikurangi dengan angka positif, maka hasilnya adalah angka negatif. Sekian, itu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih.